Halo, kembali lagi dengan Red Channel. Sebelum melanjutkan alur ceritanya, Mimin mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, dan bagi teman-teman yang menjalankan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga Mimin mau ngucapin terima kasih pada teman-teman yang udah pada komen, ngasih masukan, saran, dan lain-lain. Semoga kalian sehat selalu, karena masukan dari teman-teman akan berpengaruh besar bagi kemajuan channel ini. Oke, langsung saja pasang headset dan kita gaskeun. Raja Pemborosan. Mereview dari part sebelumnya, Jinglong melakukan sebuah pertaruhan pada Luan bahwa dirinya mampu membuat para netizen di kota Nanjing untuk menjual daerah tersebut dengan sukarela. Walau Luan sebenarnya tidak percaya dengan kata-kata si Jinglong tersebut. Luan berkata, aku lebih baik mati daripada harus menjual toko kepadamu. Dan mendengar itu pun, Jinglong langsung berteriak kepada netizen bahwa dirinya akan membeli dengan harga 3 kali lipat, dan di saat yang bersamaan mereka masih bisa bebas menjalankan bisnis tanpa membayar sewa selama 1 tahun. Mendengar rayuan Jinglong, para netizen pun akhirnya tertarik dan setuju dengan tawaran tersebut. Mendengar itu pun, Luan sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa orang-orang Nanjing bakalan setuju dengan tawaran Jinglong. Dan setelah itu, Jinglong pun langsung dikerumuni orang-orang untuk meminta tanda tangan kontrak padanya. Namun di saat yang bersamaan, dia menoleh dan berkata, kemana wanita yang bertaruh denganku tadi?" "Itu," ujar Liu menunjuk ke arah Luan yang langsung kabur dengan kudanya. Dasar, wanita memang tidak mau kalah. Sudah kalah langsung kabur," ucap Jinglong. "Sudahlah, Liu, ayo kita pergi ke tempat lain." Oke tuan muda." "Oh ya tuan, ayo kita pergi ke Pavilion Yihong untuk melihat para gadis yang bukit bobotnya super besar," ucap Liu pada Jinglong. Namun Jinglong tidak menghiraukan ucapan Liu karena dia tertarik dengan barang antik di tempat tersebut. Tuan muda, Anda mau kemana?" tanya Liu. Liu pun berujar lagi, "Itu kan porselen. Kenapa aku punya firasat buruk tentang itu?" ujar Liu dalam hatinya. Lalu Jinglong berteriak, "Semua porselen ini akan kubeli." Lalu Liu pun menghela napas dan berkata, sudah kuduga." Tuan muda, lebih baik kita beli sedikit saja. Untuk apa beli banyak-banyak?" ucap Liu pada Jinglong. Jinglong pun menjawab, "Bukankah aku seorang pecundang? Bila aku suka maka akan kubeli semuanya." Hahaha. Mendengar itu pun, para penjual porselen mulai mendekati Jinglong dan berlomba-lomba untuk menawarkan barang-barang mereka. Melihat itu pun, Liu memohon pada Jinglong, "Tuan muda, saya mohon jangan beli terlalu banyak. Di rumah sudah tidak ada tempat untuk menaruhnya." "Hei Liu, apakah kau tahu? Hanya anak kecil yang membuat pilihan. Sedangkan aku, semuanya akan kubeli." Hahaha, ujar Jinglong dengan tertawanya. Lalu kemudian tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menepuk pundak Jinglong dan dia berkata, "Tuan muda, Anda sangat banyak memiliki uang. Bagaimana jika Tuan muda main ke rumahku? Porselen di rumahku kualitasnya lebih baik daripada yang ada di sini." Wah, perdebatan pun tak terelakkan antara penjual porselen hingga membuat Jinglong ketakutan. "Liu, astaga, sepertinya ini sudah berlebihan." Sambil berlari, Liu menjawab, "Ini semua salahmu karena Tuan muda terlalu membeli banyak," jawab Liu dengan ketakutan. Kemudian singkat cerita, mereka pun sudah sampai di rumah. Jinglong pun berkata pada Liu, hanya dengan mengeluarkan sedikit uang, aku jadi sangat populer di kalangan masyarakat. Bukankah itu sangat berarti?" "Hei, Tuan muda, hari ini Anda telah menghabiskan 7.000 tile," jawab Liu pada Jinglong. "Hohoho, apakah sebanyak itu?" "Menurut daya beli dinasti Ming, itu setara dengan 700 juta di masa depan," gumam Jinglong. Lalu tiba-tiba ayah Jinglong bertanya, "Anakku, hari ini kau jalan-jalan, beli apa saja?" Jinglong pun menjawab, "Hehehe, hari ini aku menghabiskan banyak uang. Aku tidak akan dimarahi kan?" tanya balik Jinglong pada ayahnya. Lalu Liu berbisik pada ayah Jinglong, "Tuan muda membeli 2 jalan." Mendengar itu pun ayah Jinglong sangat kaget dan marah. "Beli begitu banyak?" ujar ayahnya. Lalu Jinglong dengan ketakutan pun menjawab, "Ayah, di bagian utara ada penindas wanita. Oleh sebab itu aku..." Sebelum melanjutkan ucapannya, ayahnya pun berkata, "Bagian utara? Hahaha. Anakku, kau sungguh hebat. Kamu membuatku beruntung." Ada apa ini?" ucap Jinglong yang kebingungan. Ayahnya pun menjelaskan bahwa bagian utara yang Jinglong beli merupakan area yang telah dipilih oleh pengadilan untuk pejalan kaki. Dan pengadilan akan mengalokasikan uang sebesar 1 juta tile untuk memperbaiki jalan. Dan dengan begitu, area tersebut akan menjadi lingkaran bisnis dan harganya akan bertambah berkali-kali lipat. Jinglong pun heran mendengar itu. Aku tidak akan marah.
Ya, walaupun kau banyak membeli rongsokan itu, tapi jika kau suka, kau boleh membeli sebanyak mungkin. Dan jika rumah ini sudah tidak cukup untuk menyimpan barang itu, aku akan mengosongkan desa untukmu. Hahaha. Ucap ayahnya Jinglong kesenangan. Mendengar itu pun Jinglong sangat senang dan berkata, "Hah, berlipat ganda. Yes, aku kaya." Hahaha. Ternyata, kalau orang kaya ingin untung itu sangat mudah, ucap Jinglong. Mendengar itu pun, ayah Jinglong mukanya murung dan berkata, "Ah, ini tidak benar." Lalu dia memegangi Jinglong dan berkata, "Anakku adalah pecundang, mengapa tiba-tiba berubah menjadi pembisnis? Apakah kau sakit lagi?" tanya ayahnya pada Jinglong. Memang ya guys, kalau misalnya udah punya gelar pecundang, sudah mendarah daging, ya memang susah gitu ya untuk meyakinkan orang-orang. Kasihan Jinglong. Lalu Jinglong pun berkata pada ayahnya, "Ayah, tenang, hari ini adalah kesalahan, besok aku akan gagal lagi." Lalu ayahnya bilang, "Anakku, kuharap kau tidak kambuh lagi." Sin pun beralih memperlihatkan Jinglong yang sedang melamun di sebuah ruangan. Dia berujar, sepertinya pecundang ini sudah tidak mudah berubah menjadi pembisnis. Memang sepertinya aku harus berusaha menjadi pecundang." Nah, gimana nih guys? Ada gak yang di sini mau berusaha jadi pecundang? Lalu tiba-tiba Lin Peng datang dan berkata, Bos, kau sudah menjadi kaya. Kau tidak lupa denganku kan?" Jinglong pun kaget karena melihat wajah Lin Peng yang babak belur. "Hei, kenapa kamu seperti ini?" tanya Jinglong. Sambil menunjukkan uang receh, Lin Peng berkata, "Bos, demi mencarikan uang untukmu, seluruh keluargaku, tua dan muda, aku bohongi. Wajah ini dilukai oleh para bibi." Dan Jinglong pun dengan kesal berkata, "Uang receh seperti ini bagaimana bisa untuk berbisnis? Tapi bos, aku kan tidak punya ayah seperti dirimu. Tapi aku tahu cara menghasilkan uang." Lalu Lin Peng pun mengajak Jinglong pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah jeng. Ya betul, tempat itu adalah tempat judai guys ya. Jinglong pun kesal dan mencekik Lin Peng. "Apakah kau bodoh? Berjudi bagaimana bisa menghasilkan banyak uang, hah?" ujar Jinglong dengan kesal pada Lin Peng. "Tentu bisa bos, aku lihat ada orang yang menang banyak," jawab Lin Peng dengan kesusahan karena tercekik ya. "Hei, aku ini anak pejabat, bagaimana mungkin aku harus berjudi untuk mendapatkan uang saku," ujar Jinglong pada Lin Peng. Lalu tiba-tiba Lin Peng berkata, "Lihat bos," sambil menunjuk ke arah orang-orang yang sedang berkerumun. Ternyata mereka sedang bertaruh pada satu permainan dadu. Dan terlihatlah wanita cantik yang sedang memandu permainan tersebut. Orang-orang di sana pun sangat berantusias, bukan karena permainannya, tapi karena bukit bobanya. Wanita itu pun berkata, "Hehehe, kalian sangat bersemangat, aku buka loh." Jangan kotor ya. Jadi yang maksud dibuka itu bukan itunya ya, tapi permainan dadunya. Lalu Jinglong dan Liu pun mengikuti permainan itu. Jinglong pun bertanya pada Lin Peng, "Hei, menurutmu beli besar atau kecil?" Lin Peng pun sejenak berpikir dan menjawab, "Bos, menurut pengalamanku di dunia judi, kita harus beli yang kecil." Baiklah," balas Jinglong. Lalu Jinglong pun berkata, "Aku akan bertaruh pada yang besar, Semuanya akan kubeli," ucap Jinglong. Lalu Lin Peng pun kaget dengan ucapan bosnya. Wanita pemandu judi pun berkata, "Apa kau yakin? Ini akan kubuka loh," sambil melihat ke arah Jinglong. Lin Peng pun mendekati Jinglong, namun Jinglong malah mendorongnya sampai terjatuh. Dan jeng, terlihatlah dadu yang keluar nilainya besar semua. Melihat itu pun, para lelaki di sana bilang, "Sepertinya memang sangat besar." "Ya, menurutku juga sangat besar." Mungkin yang mereka lihat bukan dadunya, tapi bobanya. Kayaknya gitu ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Besar atau kecil nih ukurannya? Oke, lanjut. Melihat itu pun Lin Peng berkata, "Bos, kamu sangat hebat." Bos, aku tidak pernah menang, tapi sekarang bisa mengembalikan keadaan." "Ayo bos, main lagi." Jinglong pun bertatap-tatapan dengan wanita pemandu, yang ternyata Jinglong berniat untuk pergi. Dan wanita itu pun berkata, "Hei, kalian mau pergi? Mana bisa seperti itu? Pelayan!" Dia pun memanggil para bawahannya. "Ada yang berani menipuku," ucap wanita itu. Sepertinya mereka tidak ingin hidup lagi," lanjut wanita itu. Jadi guys, karena Jinglong ini menang banyak, wanita itu pun tidak terima dengan kemenangan Jinglong.
Lalu kemudian Jinglong dengan santai berkata, tunggu dulu. Hanya dengan uang receh seperti ini, kalian sudah terpesona. Apakah kau ingin punya banyak uang? Tanya Jinglong pada wanita itu. Oh, ini sangat menarik. Mari kita diskusikan, jawab wanita itu. Lalu terlihat mereka sedang duduk dan ada seorang wanita berkata, tuan, permainan ini sungguh menarik. Jinglong pun menjawab, ya, tentu saja. Nama permainan ini adalah lotre. Jinglong pun menjelaskan lebih lanjut tentang permainan lotre ini. Dan dia bilang, aku jamin kamu akan menang 10 kali lipat dengan adanya permainan ini, ucap Jinglong. Mendengar itu pun wanita pemandu itu berkata, apakah benar bisa menghasilkan banyak uang? Heh, apa kau ingin menipuku? Ucap wanita yang satu lagi. Lalu Jinglong pun berkata sambil memberikan uang. Ambil ini, uang yang ku hasilkan hari ini. Aku beri 100.000 tile sebagai saham. Aku hanya ingin 3% keuntungan dari permainan lotre ini. Wanita itu pun langsung gercep dan menjawab, baik. Ya begitulah ya wanita guys. Kalau ada uang abang disayang, kalau tidak ada uang abang ditendang. Oke, lanjut. Nah, wanita pemilik kasino itu pun berkata, kalau begitu kita harus tanda tangan kontrak. Aku akan lakukan apa yang kau katakan. Setelah selesai tanda tangan kontrak, si wanita pemandu berkata, Tuan sangat hebat. Kalau begitu, kedepannya Tuan adalah salah satu pemilik tempat ini. Wanita itu pun mendekati Jinglong dan memeluk tangannya, berkata lagi, Tuan sangat berwibawa. Malam ini mau pergi kemana? Malam ini di Menara Mengyu akan diadakan kontes oiran. Bagaimana jika Tuan pergi ke sana untuk bersenang-senang? Rayu wanita itu sambil berkata dalam hatinya, aku tidak akan biarkan kau pulang setelah menang banyak hari ini. Ternyata wanita ini adalah wanita rubah ya guys ya. Nah, makanya untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan pernah sekali-kali pergi ke tempat judi ya. Kalau nggak mau uang kalian habis. Lalu scene pun berubah memperlihatkan sebuah tempat oiran. Nah, jika teman-teman penasaran dengan oiran, kalau Mimin cari-cari di Google ya, oiran itu PSK guys ya. Namun kalau kontes oiran itu dimana setiap orang akan bertaruh dan memilih siapa yang bertaruh lebih tinggi dan memilih lebih banyak, maka akan bisa menikmati malam dengan wanita oiran tersebut. Nah, gitulah sih kalau nggak salah ya, kalau Mimin nggak salah mengartikan. Lalu di tempat itu terlihatlah Lin Peng berkata, bos, Menara Mingyu adalah gua emas. Di sana banyak wanita-wanita cantik. Lalu diperlihatkanlah seorang wanita parubaya berkata, semuanya harap tenang, dengarkan dulu peraturan kami. Kalian harus membayar untuk memilih. Oiran yang paling banyak dipilih dan pengunjung yang paling banyak membayar bakalan punya kesempatan untuk mencium. Akan tetapi khusus malam ini aku akan rubah sedikit peraturannya. Dan siapa yang paling banyak mengeluarkan uang dan mendapatkan hati dari seorang oiran, maka dapat bermalam dengannya. Wah, mendengar itu pun para lelaki-lelaki hidung belang di tempat itu sangat bersemangat. Lalu Lin Peng berujar, bos, apa kau dengar? Hanya dengan menaruh banyak uang, kita bisa bermalam dengan wanita cantik. Mendengar itu pun Jinglong langsung menyiram Lin Peng dengan air minumnya. Hei, tenanglah sedikit, ucap Jinglong. Lalu wanita parubaya pun berkata lagi, mari kita mulai. Dan mulailah terjadi tawar-menawar dan pilih-memilih oiran. Aku keluarkan 100 tile untuk Nona Peng Peng. Aku keluarkan 200 tile untuk Nona Suang Er. Lalu Lin Peng pun memaksa Jinglong untuk cepat memilih. Bos, cepat pilih, bila tidak akan direbut orang lain. Lalu para netizen di tempat itu pun mulai membicarakan Jinglong dan Lin Peng. Dasar miskin, benar. Dia tidak punya uang, mau memilih oiran, ucap para hidung belang yang lain. Gak tahu aja ya, kalau Jinglong ini kan raja pemborosan ya, uangnya gak bakalan habis-habis. Dan benar saja Jinglong berkata, aku keluarkan 10.000 tile. Mendengar itu pun para lelaki yang menghina Jinglong langsung kena mental guys. Siapa memangnya dia berani mengeluarkan banyak uang hanya demi oiran, ujar para lelaki hidung belang. Namun tak sampai di situ, Jinglong pun berkata lagi, aku pilih dia, sambil menunjuk ke arah wanita. Bila tak cukup, aku akan tambah 10.000 lagi. Wanita parubaya pun terlihat senang dan berkata, Tuan muda sangat murah hati. Oiran taruh ini adalah Nona Brigade. Ucap wanita itu. Nah, karena namanya susah ya disebutkan, Mimin panggil aja wanita berambut pink ya guys ya. Lalu Jinglong pun berkata pada Lin Peng, ayo pergi.
Lin Peng pun menjawab, "Bos, kau telah mengeluarkan banyak uang, lalu kau mau pergi begitu saja? Bahkan kau belum menciumnya." Jinglong pun menatap dingin Lin Peng dan berkata, "Kau belum tahu emosiku?" Mendengar itu pun Lin Peng langsung kircep, Baik-baik bos. Bos adalah pria sejati, pecundang di antara pecundang," jawab Lin Peng. Melihat Jinglong pergi, para lelaki hidung belang mulai mengejeknya lagi. Sangat memalukan, apakah dia tidak bisa melakukannya? Ngapain punya uang kalau tidak bisa memuaskan wanita? Ujar mereka yang mengejek Jinglong. Wanita berambut pink pun bertanya, "Tuan muda, Anda punya kesempatan bermalam denganku, mengapa kau mau pergi?" Lalu Jinglong menjawab, Nona, malam ini aku sudah sangat merasa senang. Lain kali saja, lagian aku hanya bermain-main saja," jawab Jinglong sembari pergi. Bos, sungguh berwibawa, tambah Lin Peng yang mulai kagum dengan Jinglong. Selagi Jinglong pergi, para netizen terus mengejeknya. Lin Peng pun terselot emosi mendengar ejekan tersebut. Namun untung dihentikan Jinglong. Jinglong berkata, "Biarkan anjing-anjing itu. Anjing menggigit dan kita tidak perlu membalasnya." "Apa? Dia bilang kita anjing? Biarkan dulu dia pergi. Lain kali kita akan beri mereka pelajaran," gumam para netizen di sana. Lalu sesampainya di pintu keluar, Jinglong berpapasan dengan seorang wanita dan dengan sengaja wanita itu menabrak Jinglong. "Hei, apakah kau buta?" ucap Lin Peng yang kesal. Lin Peng, biarkan dia pergi," jawab Jinglong. Dan sesampainya mereka di rumah, Lin Peng pun berujar, "Wanita tadi tampaknya sengaja menabrakmu, bos. Mengapa kau melepaskannya?" tanya Lin Peng. Lalu Jinglong menjawab, "Bila aku tidak salah, satu di antara mereka adalah tunanganku, Peng Sisi." "Apa?" kaget Lin Peng mendengar itu. "Apakah itu benar dia tunanganmu? Lalu untuk apa mereka ke tempat itu? Apakah tunanganmu akan memilih wanita juga?" Jinglong pun kaget dengan ucapan tersebut dan dia juga penasaran mengapa tunangannya ke sana. Dan dengan begitu Jinglong pun memutuskan untuk pergi lagi ke tempat oiran itu. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi pria hidung belang itu menjelek-jelekan Jinglong dan berkata, "Apakah dia sudah beli obat kuat? Aku tidak yakin kau bisa bertahan sampai malam. Apakah mau kucarikan tabib?" ejek lelaki itu. Dan seperti biasa, Lin Peng kesal dengan mereka, namun tidak demikian dengan Jinglong. Dia mah santuy aja guys ya. "Walaupun aku pria yang punya 8 ginjal, tapi aku tak ingin semua orang mengetahuinya," gumam Jinglong dalam hati. Lalu para bajingan-bajingan itu pun terus menggibahi Jinglong sampai berbusa. Lalu tiba-tiba saja Feng Sisi mendekati Jinglong dan berujar, "Bolehkah aku duduk di sini?" Mendengar itu pun, Lin Peng si mata keranjang langsung bilang, "Ya, tentu saja." Namun secara bersamaan Jinglong juga bilang, "Tidak boleh." Tetapi sesaat kemudian Jinglong berkata lagi, "Kau mau duduk ya? Oke, duduk saja." Karena dia mengingat tujuannya kembali ke tempat oiran itu karena ingin menunjukkan sesuatu kepada si Peng Sisi. Bukankah aku kembali ingin menunjukkan sesuatu padanya?" gumam Jinglong dalam hatinya. Lalu kemudian Jinglong berkata, "Hei, nona berambut pink, aku kembali lagi. Aku ingin bermalam denganmu." Mendengar ucapan Jinglong, para lelaki hidung belang pun kesal. Keterlaluan. Dia mempermainkan oiran tercantik. Dasar cabul, gumam pria-pria hidung belang tersebut. Lalu Jinglong berkata lagi dalam hati, "Aku seperti ini dan tidak bermoral. Gadis normal pasti tidak ingin menikah denganku." Karena Jinglong berniat untuk membuat Peng Sisi membatalkan pernikahan. Lalu Jinglong berkata lagi, "Hei nona, berapa duit? Silahkan buka harga. Namun, aku tidak hanya ingin bermalam denganmu. Aku ingin kau menemaniku selama sebulan," ucap Jinglong. Mendengar itu pun, wanita parubaya berbisik pada wanita berambut pink, "Nona, cepat buka harga tinggi." Lalu wanita berambut pink pun berkata, "Hei tuan muda, Anda pergi begitu saja, tiba-tiba Anda kembali. Sekarang bilang, ingin aku menemanimu selama sebulan. Kamu pikir aku orang seperti apa, Lalu para netizen pun di sana membenarkan ucapannya. "Ya benar, orang seperti dia tidak layak bersamamu nona. Dia hanya punya uang saja, tapi takkan bisa memuaskanmu," ucap para lelaki hidung belang tersebut. Dan Jinglong dengan santuy berkata, 50.000 tael cukup? Mendengar itu pun kedua wanita itu sangat terkejut.
Lalu Jinglong menghampiri wanita itu, dan sambil membelai dagu wanita itu dengan kipas, Jinglong berkata, "Bagaimana kalau 100.000 tile?" Peng Sisi pun kaget mendengar itu, dan dia berkata, "Hah, apakah kau gila?" Dan sama halnya dengan pria-pria yang ada di sana, mereka pun sangat-sangat terkejut dan berkata, "Ah, dia benar-benar pecundang sejati. 100.000 tile hanya untuk tidur dengan wanita? Ah, apakah kau pikir uang bisa membeli cinta? Apakah kamu pikir Winona cantik ini adalah budak uang? Seorang Oiran harus mahar dengan puisi dan lagu, dan tidak mungkin dia akan kalah dengan uang. Pergi!" ucap para netizen-netizen di tempat itu. Lalu wanita itu berkata lagi, "Tuan muda, kau menginginkanku, namun bukannya tidak boleh." Mendengar itu pun, 3 orang ini sangat terkejut. Mungkin tak percaya uang 100.000 tile ditolak mentah-mentah. Bila Tuan dapat membuat puisi yang menggambarkan situasi ini dan menggetarkan hatiku, maka aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu, lanjut wanita itu berkata. Dan mendengar itu pun Jinglong sangat terkejut dan berkata, "Hei Nona, apakah kau ingin menyusahkanku?" Lalu wanita itu berkata lagi, "Semuanya juga dapat membuat puisi. Jika puisinya bagus, maka dapat bermalam denganku." Mendengar itu pun, para lelaki hidung belang di sana sangat-sangat senang. Mengadu puisi adalah keahlianku. Orang receh seperti mereka mana mungkin dapat membuat puisi, ucap seseorang pria di sana.